Selamat berjumpa kembali rekan-rekan para akademisi, baik itu dosen, ada juga mahasiswa, dan juga para praktisi yang berasal dari berbagai latar belakang bidang ilmu, terutama bidang ilmu bisnis dan ekonomi. Di mana kali ini kita akan membahas sedikit tentang subsidi pemerintah. Kita tahu betul bahwa subsidi merupakan salah satu kebijakan yang memang acap kali diambil oleh pemerintah guna meraih sebuah tujuan tertentu, di mana tujuan-tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan munculnya berbagai persoalan ekonomi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Meskipun ada beberapa instrumen yang lain yang dalam hal ini adalah beberapa kebijakan yang turut bisa mengatur berjalannya roda ekonomi agar mereka dalam artian pertumbuhan ekonomi akan tetap selalu terjaga dengan tren yang positif. Oleh karenanya pemerintah kadangkala juga harus memberikan stimulus bagi dunia usaha maupun dunia industri guna meningkatkan kapasitas sekaligus kapabilitas dari para pelaku ekonomi itu sendiri, baik itu dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang amat baik ini kita akan sedikit berbicara tentang salah satu instrumen tersebut, yaitu subsidi pemerintah. Namun sebelum kita lebih jauh mendalami tentang subsidi pemerintah itu sendiri, ada baiknya kita meninjau beberapa pendapat dari para ahli di bidang ekonomi yang setelah kita telaah dapat diambil sebuah benang merah bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah merupakan bantuan dari pemerintah untuk mendukung kehidupan masyarakat demi meningkatkan perekonomian sebuah entitas ekonomi, terutama entitas ekonomi dalam satu level negara. Nah, adapun beberapa tujuan memang dijadikan landasan utama bagi pengambilan keputusan bidang ekonomi, terutama kebijakan dalam bidang pemberian subsidi ini. Namun dari beberapa tujuan itu ada beberapa yang memang dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan utamanya dari diberikannya berbagai jenis subsidi pemerintah itu adalah biasanya pemerintah memiliki goal, yaitu untuk memberikan kestabilan harga pasar. Dan juga selain menjaga kestabilan harga pasar, juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini terutama dilakukan di saat-saat masyarakat mengalami penurunan daya beli karena berbagai faktor ekonomi maupun faktor-faktor non-ekonomi. Nah, oleh karenanya ada beberapa yang memang diberikan insentif ataupun berbagai terapi ekonomi yang memang biasanya diambil oleh pemerintah, di mana dalam hal ini pasar memang perlu untuk dijaga kestabilannya, sehingga tidak terjadi fluktuasi, terutama fluktuasi harga maupun fluktuasi di bidang yang lain yang menyebabkan masyarakat mengalami masalah, terutama masalah-masalah keterbatasan daya beli untuk untuk memiliki berbagai produk, baik itu produk berupa barang maupun jasa. Nah, oleh karena itu kita juga perlu melihat memang ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh terutama bagi keberlangsungan ekonomi itu sendiri, dan terutama lagi bagi para penerima manfaat dari diberikannya subsidi oleh pemerintah.
Adapun setelah kita telaah dari berbagai sumber, yang namanya subsidi itu ternyata itu ada beberapa manfaat yang bisa dinikmati. Yang pertama adalah untuk mendorong produktivitas. Ini tentu akan sangat merangsang bagi kalangan produsen untuk dapat terus melakukan berbagai upaya, terus berupaya melakukan maksiminasi dari berbagai proses kegiatan produksinya, sehingga rantai pasokan kepada pasar itu tidak akan terganggu. Oleh karenanya, rantai produksi ini, rantai distribusi ini juga perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah, namun juga para pelaku usaha maupun para pelaku bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua, manfaat yang bisa diambil dari diberikannya berbagai jenis subsidi oleh pemerintah itu adalah dapat meningkatkan daya kompetitif untuk tujuan ekspor. Ini terutama pada saat bangsa-bangsa mengalami degradasi ekonomi, sehingga terjadilah penurunan permintaan secara global. Terutama ini sangat terasa pada saat beberapa tahun yang lalu barusan kita mendapatkan musibah yang sifatnya global, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang telah meluluh lantakkan tata ekonomi tidak hanya di negara-negara kecil, tidak hanya di negara-negara berkembang, namun juga menghinggapi negara-negara yang selama ini kita pandang sebagai negara-negara yang kuat dalam bidang ekonomi. COVID-19 telah mengubah tatanan hidup kesejahteraan masyarakat tidak hanya lokal, tidak hanya regional, tetapi juga sudah mencapai taraf pengubah tata kehidupan secara global. Oleh karena itu, pada saat pandemi COVID-19, banyak industri tidak hanya di kawasan tertentu, tapi hampir semua industri di seluruh dunia mengalami yang namanya penurunan kinerja. Nah, oleh karena itu, pada saat ekonomi sudah mulai membaik, seringkali pemerintah masing-masing negara itu memberikan stimulus dalam rangka untuk menggenjot kembali angka-angka yang didapatkan dari kegiatan ekspor. Termasuk pun diantaranya adalah Indonesia. Tentu kita patut bersyukur karena setelah pasca COVID-19, negara kita masih dapat dikatakan salah satu negara yang tahan banting dalam hal kemajuan di bidang ekonomi. Kita tahu saat ini kemajuan ekonomi mengalami pertumbuhan yang terus positif, bahkan menyentuh di angka lebih dari 5%. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang terutama selama ini menjadi dominator dari kegiatan ekonomi global, mereka masih banyak yang menghadapi kendala dalam mencapai pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, dengan stimulus yang beberapa diantaranya merupakan subsidi dari pemerintah, itu patut menjadi sebuah stimulus yang memang harus dinikmati oleh para pengusaha, terutama para pengusaha yang berorientasi ekspor. Setelah kita membahas manfaat tadi, yang pertama ada untuk mendorong produktivitas, kemudian yang kedua adalah membangkitkan daya kompetitif dari para produsen yang berorientasi ekspor. Yang ketiga adalah bahwa subsidi yang diberikan pemerintah itu dapat menutupi kerugian yang dialami oleh beberapa perusahaan, sehingga mereka akan terhindar dari apa yang namanya kebangkrutan. Oleh karenanya ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengusaha yang dalam tanda kutip sedang mengalami masalah cash flow terutama.
Kemudian kita juga perlu untuk mempelajari, di samping tadi ada tujuan, ada manfaat, kita juga baiknya mempelajari tentang bentuk-bentuk dari subsidi itu sendiri. Kita tahu bagi sebuah negara, terutama negara kita Indonesia, kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan subsidi. Namun kita perlu membedakan bahwa di negara kita ini terutama subsidi itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah subsidi yang bersifat langsung, di mana ini biasanya pemerintah menyerahkan sejumlah dana secara langsung kepada baik itu individu, baik itu kepada kelompok atau untuk entitas industri tertentu. Nah, untuk subsidi yang bersifat langsung ini ada bentuk-bentuk yang biasanya langsung diberikan dalam bentuk cash. Nah, pinjaman atau hibah atau apapun bentuknya itu biasanya berupa sebuah jaminan dari pemerintah yang berupa pinjaman, bisa juga hibah, bisa juga penyertaan modal, atau juga jaminan langsung atas utang dari sebuah entitas tertentu. Nah, contoh dari BLT ini yang nyata sekali bahwa ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, terutama dari golongan ekonomi yang cukup lemah. Ini menjadikan contoh bagi kita bahwa subsidi pemerintah ini ternyata masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat kita. Walaupun harus kita akui di sana sini masih terjadi, ada sedikit mungkin banyak orang mengatakan salah sasaran, kemudian kurang tepat stimulusnya dan sebagainya dan sebagainya. Namun dengan BLT atau yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, atau mungkin juga dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga ada paket sembako dan juga ada yang namanya PKH. Ini tentu menjadi harapan bagi saudara-saudara kita yang memang berpenghasilan kurang dari derajat-derajat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian selain ada subsidi langsung, juga ada yang bersifat subsidi tidak langsung. Ini tentu sedikit berbeda dengan subsidi langsung tadi, di mana dalam subsidi langsung pemerintah langsung memberikan cash, baik itu uang ataupun dalam bentuk jaminan yang lain. Untuk subsidi yang tidak langsung ini biasanya pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan program yang dijalankan oleh pihak yang lain, yang biasanya berupa kebijakan-kebijakan untuk menetapkan harga dengan pagu tertentu. Nah, tentu produk-produk yang diberikan subsidi dalam hal ini biasanya adalah produk-produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, biasanya pemerintah mengambil langkah memberikan subsidi di mana untuk produk-produk tertentu ditetapkanlah harga yang biasanya berada di bawah harga keekonomian atau harga pasar. Nah, untuk yang bantuan atau subsidi tidak langsung ini sudah familiar sekali bagi kita juga, yaitu misalnya subsidi di bidang BBM, terutama setelah terjadinya kenaikan harga minyak di level dunia yang bahkan pernah menyentuh lebih dari 100 US dollar per barel. Maka pemerintah memberikan harga subsidi yang dulu diberikan untuk produk-produk BBM berjenis premium dan solar, dan saat ini pemerintah sudah menghapus produk-produk premium namun diganti dengan produk yang namanya Pertalite.
Nah, tentu harga keekonomian Pertalite masih di atas Rp10.000 yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini artinya bahwa masyarakat kita, terutama golongan-golongan menengah bawah, itu masih dapat menikmati harga subsidi. Dan tentu ini pemerintah juga memberikan sebuah screening untuk siapa-siapa yang memang tidak berhak untuk menikmati harga bahan bakar minyak jenis subsidi. Kemudian ada juga subsidi untuk LPG untuk jenis 3 kg. Tentu ini juga banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat kita, sehingga pemerintah mengambil keputusan bahwa khusus untuk LPG jenis 3 kg masih harus mendapatkan subsidi untuk golongan-golongan tertentu. Contoh yang lain adalah insentif tagihan listrik. Ini juga biasanya diberikan untuk mereka yang berdaya rendah. Misalnya 450 yang 900 juga dapat. Tentu yang di atas itu tidak berhak untuk menerima bantuan insentif pembayaran listrik. Kemudian ada juga yang mereka-mereka yang membutuhkan rumah pertama, bagi konsumen yang memang sedikit mengalami kesulitan untuk mengakses perumahan atau properti yang memang semakin hari semakin mahal harganya, di mana beberapa faktornya adalah cenderung naiknya harga tanah, kemudian juga cenderung naiknya harga sumber daya manusia yang akan membangun properti itu sendiri, dan juga kecenderungan terus naiknya harga bahan-bahan material bangunan. Oleh karena itu pemerintah beberapa tahun terakhir telah menggencarkan program subsidi perumahan yang dimaksud dengan dan terkenal dengan rumah bersubsidi. Nah, ada juga program yang lain, misalnya untuk kredit usaha rakyat, juga ada yang namanya subsidi pupuk maupun benih. Ini terutama untuk menolong saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang memiliki profesi sebagai petani, sehingga mereka diharapkan tidak lagi mengalami kelangkaan pupuk maupun kelangkaan benih. Walaupun di sana sini masih terdengar masih terdapatnya kelangkaan berbagai komoditas yang berkaitan dengan modal awal dalam bercocok tanam, terutama untuk padi dan benih. Nah, tentu bagi mereka yang menerima manfaat dari diberikannya subsidi, terutama ini adalah subsidi yang bersifat langsung, adalah ini biasanya mereka begitu menerima uang cash langsung tidak memikirkan lagi apa-apa yang menjadi fokus untuk dibelanjakan. Mereka sudah terlena dengan menerima uang yang cukup banyak. Mereka membeli produk-produk yang kadangkala malah tidak atau kurang dibutuhkan secara vital oleh keluarga itu. Oleh karenanya dalam hal ini perlu yang namanya pendidikan ekonomi bagi masyarakat kita, bahwa tujuan utamanya diberikan bantuan subsidi secara cash ini harusnya ada penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan pemanfaatan dari uang yang diterima oleh penerima manfaat dari subsidi yang bersifat langsung. Nah, mereka tentunya biasanya akan menggunakan barang-barang yang dibeli itu untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Namun ada baiknya mereka tentunya harus membuat sebuah skala prioritas apa-apa yang harus dibeli dengan uang dari hasil subsidi secara langsung tersebut. Nah, oleh karenanya banyak di antara mereka itu perlu mendapatkan pendidikan ekonomi, meskipun tidak seperti di bangku perkuliahan formal, tidak seperti di pendidikan menengah formal, namun perlu diberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupannya.
Misalnya saja untuk membeli kebutuhan pokok, bisa juga untuk disimpan sebagai dana darurat, dan juga bisa digunakan untuk modal usaha meskipun dengan skala yang kecil-kecilan atau mikro. Dengan demikian harapannya mereka akan memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas mereka tentunya untuk hidup lebih berprofesi sebagai kewirausahawanan yang melekat pada diri mereka, yang tentu dimulai dari usaha-usaha yang mikro. Oleh karenanya ini perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, terutama bagi para pemangku kepentingan yang peduli dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang memang berkaitan dengan peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya, terutama bagi rekan-rekan kita yang berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karenanya dengan adanya subsidi pemerintah ini, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, patut untuk kita syukuri, di mana pemerintah menandakan masih adanya niat dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari berbagai permasalahan ekonomi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Demikian penjelasan singkat kita tentang subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, Anda tekan klik untuk like, kemudian Anda share, Anda komentari, dan jangan lupa tentu saja silahkan untuk di subscribe. Terima kasih.